salah satu peristiwa paling menarik dalam sejarah awal Islam yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, sekitar tahun 627 Masehi. Perang ini tidak hanya menampilkan keberanian dan strategi militer yang luar biasa, tetapi juga menggambarkan persatuan yang kuat dalam menghadapi ancaman yang besar. Perang Khandaq, atau sering disebut juga sebagai Perang Parit, terjadi di Madinah ketika komunitas Muslim sedang menghadapi serangan besar dari aliansi suku-suku Arab dan sekutu mereka yang ingin menghancurkan Madinah dan mengakhiri pengaruh Islam di Hijaz. Dalam perang ini, kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cerdasnya menggali parit besar di sisi utara Madinah sebagai strategi pertahanan utama mereka. Ini adalah langkah pertama kali diterapkan di wilayah Arab dan berhasil mengubah dinamika perang, menghentikan serangan besar aliansi musuh. Namun, Perang Khandaq bukan hanya tentang strategi militer. Ini juga melibatkan diplomasi yang cerdas dan perang saraf untuk mengumpulkan intelijen yang penting bagi kaum muslimin. Mari kita menjelajahi lebih dalam bagaimana perang ini dimulai, strategi yang diterapkan, serta bagaimana kaum muslimin menghadapi tekanan dari aliansi yang lebih besar dalam upaya mereka mempertahankan kota suci Madinah. Pada masa itu Madinah adalah pusat komunitas Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum Muslimin menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar kota. Hijrah ke Madinah tidak hanya berarti perpindahan fisik, tetapi juga merupakan langkah strategis bagi penyebaran Islam. Madinah yang sebelumnya dikenal sebagai Yatsrib menjadi tempat yang lebih aman bagi kaum Muslimin setelah mereka meninggalkan penganiayaan di Mekah. Namun, keberadaan komunitas Muslim yang semakin kuat di Madinah tidak disambut baik oleh kaum Quraisy di Mekah. Mereka melihat Islam sebagai ancaman besar bagi pengaruh dan kekuasaan mereka di wilayah Hijaz. Setelah kekalahan mereka dalam Perang Badar dan Perang Uhud, kaum Quraisy semakin bertekad untuk menghancurkan kaum Muslimin. Mereka mulai merencanakan serangan besar-besaran dengan mengumpulkan sekutu dari berbagai suku Arab dan Yahudi yang juga memusuhi kaum Muslimin. Salah satu sekutu penting mereka adalah suku Bani Nadir yang sebelumnya diusir dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Bersama-sama, mereka membentuk aliansi besar dengan tujuan tunggal, menghancurkan Madinah dan mengakhiri pengaruh Islam untuk selamanya. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sejarah Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak menyerah pada keadaan. Mereka segera merencanakan strategi untuk mempertahankan kota dan komunitas mereka dari serangan besar ini. Dalam musyawarah dengan para sahabat, seorang sahabat dari Persia, Salman Al-Farisi, mengusulkan sebuah ide yang belum pernah diterapkan di tanah Arab sebelumnya, menggali parit besar sebagai pertahanan. Ide ini diterima dan segera dilaksanakan. Penggalian parit ini bukanlah tugas yang mudah. Semua anggota komunitas Muslim, termasuk Rasulullah, bekerja sama siang dan malam untuk menyelesaikan parit tersebut sebelum pasukan aliansi tiba. Parit ini digali di sisi utara Madinah, yang merupakan satu-satunya sisi yang tidak terlindungi oleh bukit atau pegunungan, menjadikannya titik paling rentan bagi serangan musuh. Dengan demikian, persiapan dilakukan dengan penuh semangat dan keyakinan, meskipun jumlah dan kekuatan musuh jauh lebih besar. Setelah kekalahan di Perang Uhud, kaum Quraisy di Mekah tidak menyerah pada niat mereka untuk menghancurkan komunitas Muslim di Madinah. Mereka tahu bahwa untuk mengalahkan umat Islam, mereka membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar. Kaum Quraisy memutuskan untuk membentuk aliansi dengan suku-suku Arab lainnya dan komunitas Yahudi yang telah diusir dari Madinah. Salah satu langkah pertama mereka adalah menghubungi Bani Nadir, suku Yahudi yang telah diusir dari Madinah karena pengkhianatan mereka terhadap perjanjian dengan Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, menerima tawaran Quraisy dengan antusias. Dia melihat ini sebagai kesempatan
untuk membalas dendam kepada kaum muslimin. Dengan dukungan Bani Nadhir, kaum Quraisy mulai menghubungi suku-suku Arab lainnya untuk bergabung dalam aliansi ini. Suku Ghatafan, salah satu suku Arab yang kuat, juga setuju untuk bergabung dalam aliansi ini. Mereka dijanjikan bagian dari harta rampasan perang jika berhasil mengalahkan kaum muslimin. Dengan bergabungnya suku Ghatafan, kekuatan aliansi ini semakin bertambah. Aliansi ini akhirnya terdiri dari berbagai suku dan kelompok. Kaum Quraisy dari Mekah, Bani Nadhir, suku Ghatafan, dan beberapa suku Arab lainnya. Jumlah total pasukan mereka diperkirakan mencapai 10.000 orang, jauh lebih besar dibandingkan dengan pasukan Muslim yang hanya berjumlah sekitar 3.000 orang. Pasukan aliansi ini berangkat menuju Madinah dengan tujuan untuk mengepung dan menghancurkan kota tersebut. Mereka yakin bahwa dengan kekuatan sebesar itu, mereka akan dengan mudah menghancurkan komunitas Muslim dan mengakhiri pengaruh Islam di wilayah tersebut. Namun, mereka tidak menyadari bahwa kaum muslimin telah mempersiapkan pertahanan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Parit besar yang digali oleh kaum muslimin di sisi utara Madinah akan menjadi penghalang utama bagi pasukan aliansi. Pengepungan pun dimulai, dan pasukan aliansi segera menyadari bahwa mereka menghadapi tantangan besar. Strategi pertahanan yang cerdas dan semangat juang kaum muslimin akan menguji kesabaran dan ketahanan pasukan aliansi. Ketika Rasulullah SAW mendengar tentang aliansi besar yang sedang bergerak menuju Madinah, beliau segera mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Situasinya sangat genting, dan mereka perlu menemukan cara untuk melindungi kota dari serangan musuh yang jauh lebih besar. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, yang berasal dari Persia, memberikan sebuah ide yang belum pernah diterapkan di tanah Arab sebelumnya. Di Persia, ketika menghadapi musuh yang lebih kuat, mereka menggali parit sebagai penghalang. Salman mengusulkan agar kaum muslimin menggali parit di sisi utara Madinah, yang merupakan satu-satunya sisi yang terbuka dan rentan terhadap serangan musuh. Ide ini disambut baik oleh Rasulullah SAW dan segera dilaksanakan. Semua anggota komunitas Muslim, termasuk Nabi sendiri, bekerja keras siang dan malam untuk menggali parit tersebut. Semangat gotong royong ini memperlihatkan persatuan dan keteguhan kaum muslimin dalam menghadapi ancaman yang besar. Penggalian parit ini bukanlah tugas yang mudah. Kondisi cuaca yang panas dan medan yang sulit membuat pekerjaan ini menjadi sangat berat. Namun, kaum muslimin tidak menyerah. Mereka menggali parit dengan kedalaman dan lebar yang cukup untuk menghalangi pasukan musuh dan kuda-kuda mereka. Parit ini membentang sepanjang sisi utara Madinah, menghubungkan dua bukit yang mengelilingi kota. Dengan parit ini, pasukan musuh akan kesulitan menyeberang dan menyerang kota. Ini adalah strategi pertahanan yang sangat efektif dan belum pernah dilihat oleh kaum Quraisy dan sekutu-sekutunya. Ketika pasukan aliansi tiba di Madinah dan melihat parit tersebut, mereka terkejut dan kebingungan. Mereka tidak terbiasa dengan taktik semacam ini dan tidak memiliki rencana yang efektif untuk mengatasi penghalang ini. Selain menggali parit, Rasulullah SAW juga menempatkan para pemanah di sepanjang sisi parit untuk menghalangi setiap usaha musuh yang mencoba menyeberang. Pasukan muslimin menjaga parit tersebut dengan sangat ketat, siap menghadapi setiap serangan. Strategi parit ini berhasil memperlambat dan melemahkan pasukan aliansi. Mereka terpaksa berkemah di luar Madinah, tanpa bisa menembus pertahanan kaum muslimin. Selama pengepungan ini, terjadi beberapa pertempuran kecil di sekitar parit, namun pasukan musuh selalu gagal menembus pertahanan. Ketika situasi semakin tegang di medan perang, Rasulullah SAW juga menjalankan strategi diplomasi yang cerdas. Beliau memanfaatkan jaringan hubungan yang luas untuk mempengaruhi suku-suku Arab lainnya dan memecah belah aliansi musuh. Salah satu upaya diplomasi yang paling signifikan adalah memanfaatkan hubungan dengan suku-suku Arab
yang belum sepenuhnya terlibat dalam aliansi, seperti suku Quraidah dan suku Aus dan Khazraj di Madinah. Nabi Muhammad mengirim utusan untuk membangkitkan semangat persatuan dan menegaskan bahwa serangan terhadap Madinah adalah serangan terhadap semua suku Arab. Diplomasi ini tidak hanya bertujuan untuk melemahkan aliansi musuh, tetapi juga untuk memperkuat kembali solidaritas di antara suku-suku Arab, termasuk suku-suku yang telah beraliansi dengan kaum Quraisy. Di samping diplomasi, perang saraf juga menjadi bagian penting dari strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengirim mata-mata dan pasukan kecil untuk mengintai gerak-gerik pasukan aliansi musuh dan mengumpulkan informasi intelijen yang penting. Informasi yang diperoleh dari perang saraf ini membantu kaum muslimin untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menjaga pertahanan mereka dan merencanakan serangan balik jika ada kesempatan. Pada saat yang sama, pasukan aliansi musuh mulai merasakan tekanan dari faktor-faktor eksternal, seperti cuaca yang buruk dan kekurangan persediaan. Ketegangan mulai muncul di antara pemimpin aliansi yang memiliki agenda masing-masing. Beberapa suku dalam aliansi bahkan mulai meragukan kesetiaan mereka terhadap tujuan bersama, karena mereka menyadari bahwa perang melawan Madinah tidak semudah yang mereka bayangkan. Dalam situasi yang semakin kompleks ini, strategi diplomasi dan perang saraf yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memainkan peran kunci dalam mengubah dinamika perang. Dengan bijaksana, beliau memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperkuat pertahanan Madinah dan melemahkan kekuatan musuh.